Baik, terima kasih Mbak Ira. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Dok. Ya, izin share screen ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore untuk Ibu Direktur, untuk Bapak Ibu para surveyor, dan juga Bapak Ibu para pelatih pendamping yang sampai sore hari ini masih setia mengikuti kegiatan ini. Nah, kita sampai pada standar 5.4 pada bab 5 ini. Bunyi dari standar ini adalah Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Jadi kita melihat di sini ada dua aspek, ya. Satu aspek berbicara tentang pelaporan IKP, dan aspek yang satunya berkaitan dengan budaya mutu dan budaya keselamatan. Kedua aspek ini saling berhubungan satu dengan yang lain, dan keduanya ini diperlukan, ya, atau perlu dijalankan di Puskesmas untuk mencegah berulangnya insiden-insiden itu yang tentunya akan membawa dampak atau kerugian pada pengguna layanan, ya, tetapi juga kepada fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri sebagai institusi. Ya. Nah, saya ingin mengingatkan kita sekalian tentang yang kemarin disampaikan oleh Bu Direktur pada paparan beliau pada awal pertemuan kita, bahwa di antara beberapa langkah intervensi untuk meningkatkan mutu fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka komitmen atau kepatuhan Fasyankes itu terhadap pelaporan IKP itu juga menjadi hal yang perlu dilakukan, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang akan kita lihat bagaimana hal ini dijelaskan, ya, dan juga nanti tentunya harapannya diimplementasikan dan kita melihat pemenuhannya. Kita lihat pada kriterianya, ya. Jadi di standar ini ada dua kriteria. Kita lihat dulu kriteria 5.4.1. Ya, bunyi kriteria ini adalah dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis, dan penyusunan rencana penyelesaian masalah, upaya perbaikan, dan pencegahan insiden keselamatan pasien. Nah, tentu saja kita harus memahami pokok pikiran yang mendasari kriteria ini. Di dalam pokok pikiran, yang pertama dijelaskan tentang pengertian dari insiden keselamatan pasien itu sendiri. Ya. Di sana dituliskan bahwa insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, ya, tentunya pada pasien, dan ini semua sesungguhnya bisa atau dapat dicegah. Nah, saya pikir poin pentingnya adalah di bagian akhir kalimat ini bahwa kejadian atau kondisi ini, ya, bisa dicegah. Kita bisa melakukan upaya pencegahan, dan salah satunya adalah dengan secara berkomitmen, ya, melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien. Di poin kedua dijelaskan tentang bermacam-macam jenis insiden, ya. Tentu insiden di sini dimaksud adalah insiden keselamatan pasien yang kita tahu bersama-sama ada KTD, ada KNC, ada KTC, ada KPC, dan juga kejadian sentinel. Dalam kesempatan ini kita tidak akan menjelaskan satu persatu, tetapi dalam draft standar revisi ini, ya, itu dijelaskan dengan cukup baik sehingga nanti Puskesmas dan siapa saja yang membaca standar ini bisa lebih memahami
jenis-jenis insiden ini. Bagian berikutnya menyatakan pengertian ya tentang pelaporan insiden itu. Di sana dituliskan bahwa pelaporan insiden adalah suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien. Dan dibedakan di dalam hal pelaporan insiden ini ada laporan insiden internal ya, dan laporan insiden eksternal. Nanti pada slide berikutnya kita lihat secara skematis ya tentang pelaporan ini. Laporan insiden internal yang dimaksud tentu adalah laporan terkait dengan kejadian insiden keselamatan pasien ya yang ruang lingkupnya itu di dalam Fasiankes itu ya. Dalam hal ini kita saat ini berbicara puskesmas, tetapi juga tentunya berlaku untuk Fasiankes lainnya, termasuk rumah sakit, klinik Pratama, laboratorium, unit transfusi darah, dan sebagainya. Sedangkan laporan insiden eksternal adalah laporan yang disampaikan oleh Fasiankes itu ya, ke pihak lain. Tentu dalam hal ini aturan menyatakan atau regulasi menyatakan pelaporan insiden eksternal disampaikan kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien atau KNKP. Pokok pikiran yang keempat, Bapak Ibu sekalian, melakukan pelaporan internal itu sesuatu yang di banyak tempat atau di beberapa tempat katakanlah di puskesmas itu masih menjadi tantangan yang tidak mudah diatasi, tetapi kita mendorong agar terus terwujud kesadaran ya dari internal puskesmas untuk melakukan pelaporan itu secara baik. Nah, hal yang lainnya ya tentu saja pelaporan itu tidak hanya berhenti sampai diterimanya laporan atau dibuatnya laporan, tetapi nanti ya tim keselamatan pasien yang dibentuk di puskesmas itu dan pihak-pihak yang terkait tentunya di dalam puskesmas melakukan analisis ya, dengan menggunakan matriks grading risiko ya, yang tentunya nanti penggunaan matriks grading risiko ini memberitahukan kepada pihak puskesmas ya, harus melakukan investigasi yang mana ya, sesuai dengan grading risiko yang dihasilkan. Ya, ada investigasi sederhana dan ada root cause analysis. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Dan pelaporan insiden ini tentunya dilakukan mengacu atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini yang digunakan adalah pedoman pelaporan insiden keselamatan pasien ya yang terbitan 2015 kalau tidak salah. Ya. Nah, ada dua elemen penilaian di sini. Pertama adalah dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien. Dan seperti tadi disebutkan, pelaporan ini kemudian disertai dengan atau diikuti ya analisis, investigasi, dan tindak lanjut terhadap insiden tersebut. Ya. Ini berbicara lebih kepada laporan insiden yang internal. Ya. Dalam EP ini diminta dokumen, ya, dan sebetulnya juga terkait dengan regulasi sebelum di sana, ya, dan dilakukan wawancara ya, terhadap proses-proses pelaporan internal di puskesmas tersebut. EP yang kedua ini lebih ke arah laporan insiden eksternalnya, ya, dilakukan pelaporan ke KNKP. Apa yang dilaporkan, ya, apa yang tadi sudah dilakukan oleh puskesmas secara internal, yaitu insidennya, analisisnya, dan tindak lanjut apa yang dilakukan oleh Fasiankes tersebut ya, terkait dengan insiden yang terjadi di puskesmas. Nah, kita coba lihat slide yang atau skema atau gambaran yang ada di slide ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi tentunya puskesmas
perlu mengacu kepada Permenkes 11 tahun 2017 tentang pedoman tentang keselamatan pasien, ya. Lalu juga pedoman pelaporan insiden keselamatan pasien, dan dari sana dibuat dokumen regulasinya yang itu menjadi acuan puskesmas serta jajarannya untuk menyelenggarakan laporan. Nah, secara garis besar atau ya secara ringkas, mekanisme pelaporan yang diatur dalam Permenkes 11 2017 itu adalah seperti ini. Ya, di kanan, di kiri bawah itu digambarkan bahwa setiap kejadian, setiap insiden, ya, entah itu kejadian tidak diharapkan, kejadian tidak cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian potensial cedera, dan kejadian sentinel, itu diharapkan dalam waktu 2 kali 24 jam dilaporkan kepada tim keselamatan pasien. Ya, menggunakan formulir pelaporan IKP internal yang ada di dalam lampiran Permenkes 11 2017. Ya. Atau di beberapa puskesmas, ya, tidak menggunakan form manual, ya, berupa kertas, tetapi sudah mulai mengembangkan aplikasi sederhana, ya, misalnya menggunakan Google Form dan sebagainya, sehingga ini lebih memudahkan, ya, pelaporan itu, lebih praktis barangkali, ya, sehingga tidak ada keengganan, karena barangkali beberapa orang menganggap bahwa kalau harus tulis menulis, ya, lalu apalagi kalau kemudian formnya tidak tersedia, itu menjadi pekerjaan yang memberatkan untuk melapor. Nah, ini tentunya harus diminimalisir, ya, keengganan untuk melapor ini dengan menyediakan hal-hal yang bisa kita buat, ya, sehingga pelaporan 2 kali 24 jam ini, ya, bisa diwujudkan. Ya. Setelah tim keselamatan pasien menerima laporan internal ini, maka tim keselamatan pasien melakukan verifikasi terhadap laporan itu, dan kemudian dia melakukan grading risiko, ya, menentukan derajat insiden. Dan kita masih ingat, ya, yang di sebelah kanan bawah itu matriks grading risiko dengan warna-warninya. Tentu saja ini memiliki maksud dan makna, ya, menentukan derajat insiden, apakah sangat tinggi, sedang, atau rendah. Ya. Berdasarkan hasil grading risiko ini, maka akan terlihat, ya, tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika hasil grading risikonya merah atau kuning, maka haruslah dilakukan root cause analysis maksimal 45 hari. Ya. Tetapi kalau kemudian grading risiko yang dihasilkan itu hijau atau biru, maka cukup dilakukan investigasi sederhana. Ya, demikian Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian setelah ada hasil analisis, hasil investigasi, dan tentunya di sana dilakukan analisis juga kenapa insiden itu terjadi, faktor-faktor kontributor penyebab insiden itu apa saja, ya. Maka tim keselamatan pasien atau tim RCA atau unit terkait yang berkaitan dengan insiden tersebut menyampaikan rekomendasi kepada kepala puskesmas langkah-langkah apa yang perlu dilakukan puskesmas agar insiden ini tidak terulang di kemudian hari. Nah, sekali lagi, jadi tujuan pelaporan ini adalah supaya insiden yang serupa atau insiden-insiden yang lainnya tidak terjadi kembali di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ya. Tetapi sesungguhnya ini tidak hanya berbicara internal puskesmas, tetapi nanti ketika ini sudah dilaporkan eksternal ke KNKP, maka lingkup pembelajaran dari insiden ini akan skopnya menjadi lebih luas secara nasional, ya, Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian selanjutnya pimpinan Fasiankes, ya, menyampaikan laporan insiden beserta hasil investigasi dan analisisnya
kepada KNKP. Ini yang di skema ini disebut sebagai e-reporting. Perlu dicatat bahwa yang dilaporkan adalah jenis insiden yang termasuk KTD dan kejadian sentinel. Ya. Sedangkan yang KTC, KNC, dan KPC tidak perlu dilaporkan ke KNKP. Nah, pelaporan bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang sekarang sedang disempurnakan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, yang kemudian aplikasi ini juga sudah diuji cobakan di beberapa provinsi, di beberapa puskesmas, ya, dari mau baik itu yang puskesmas kategori perkotaan, pedesaan, terpencil atau sangat terpencil, ya, untuk menyempurnakan aplikasi ini agar lebih user friendly buat penggunanya nanti. Ya, kita berharap aplikasi ini setelah disempurnakan akan segera di launching dan bisa digunakan sehingga memudahkan pelaporan eksternal kepada KNKP. Ya. Nah, ini penggambaran dari apa yang diminta di EP1 dan EP2 pada kriteria 5.4.1, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tunjukkan slide ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menginformasikan bahwa Kementerian Kesehatan, khususnya Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan bersama KNKP sedang mempersiapkan, mengembangkan, ya, apa yang disebut sebagai sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien nasional atau yang disingkat SP2KPN. Ya. Dan untuk terbangunnya sistem ini di negara kita, maka laporan-laporan IKP dari semua Fasiankes, ya, termasuk puskesmas, ini diperlukan. Ya. Sistem ini tidak akan berjalan kalau kemudian Fasiankes termasuk puskesmas tidak melaporkan, tidak patuh, tidak berkomitmen. Dan dari SP2KPN ini nanti akan terkumpul, ya, data-data insiden keselamatan pasien dalam lingkup nasional yang tentunya tujuannya bukan untuk mengumpulkan data saja, tetapi dari data-data yang terkumpul, ya, itu akan bisa diolah oleh KNKP untuk nanti menjadi satu patient safety alert dan menjadi suatu pembelajaran nasional, sehingga suatu Fasiankes tidak perlu mengalami satu insiden terlebih dahulu, baru bisa belajar dari insiden itu, tetapi antar Fasiankes, ya, itu bisa belajar dari insiden yang terjadi di Fasiankes lain. Ya. Dan ini sekali lagi perlu kepatuhan dan komitmen dari setiap Fasiankes untuk melakukan pelaporan, ya, internal maupun eksternal. Saya yakin memang ada kendala. Saya melihat ada kendala-kendala yang cukup menantang, ya, khususnya pemahaman beberapa pihak, ya, tentang tujuan pelaporan ini, ya, yang seringkali disalahpahami, di mana ini seharusnya membuat pimpinan Fasiankes dan pihak-pihak lain untuk bisa menciptakan budaya yang non-blaming, ya, sehingga tidak ada keengganan untuk melakukan pelaporan insiden keselamatan pasien ini. Itu Bapak Ibu yang terkait dengan kriteria 5.4.1, kemudian kita masuk ke kriteria 5.4.2, ya, berbunyi tenaga kesehatan pemberi asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan. Ya. Di dalam pokok pikirannya dijelaskan bahwa dan ditekankan bahwa upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang dikupas banyak di dalam bab 5 ini itu menjadi tanggung jawab bersama, ya, menjadi tanggung jawab seluruh jajaran puskesmas, khususnya tenaga kesehatan yang memberikan asuhan pasien. Ya. Dan perlu dikembangkan berbagai perilaku, ya, yang terkait dengan budaya keselamatan. Ya. Di slide ditampilkan
contoh-contoh berbagai perilaku yang harusnya dijalankan ya, secara sadar ya, oleh semua staf puskesmas. Ya. Di mana petugas kesehatan ya, atau staf puskesmas harus dapat bekerja sama dengan pasien atau klien, tetapi juga bekerja sama antar petugas kesehatan ya, satu dengan yang lain dalam satu sistem yang dibangun di puskesmas tersebut. Tenaga kesehatan di puskesmas juga ketika mengetahui ada risiko yang akan terjadi ya, atau risiko yang akan muncul di dalam berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, ya, maka ada kewajiban, ada tanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya minimalisasi risiko tersebut dan seterusnya, termasuk ya pelaporan dan menindaklanjuti insiden. Sebagaimana disebut di poin I, ya, upaya peningkatan mutu dan keselamatan termasuk keterlibatan dalam pelaporan dan tindak lanjut insiden. Ini juga adalah perilaku yang diharapkan muncul dan dilakukan oleh semua tenaga kesehatan yang ada. Dan di poin yang terakhir di situ disebutkan bahwa ini perilaku-perilaku ini perlu dievaluasi, ya. Dan dari sana kemudian dilakukan upaya-upaya perbaikan, ya, sehingga di dalam puskesmas itu tercipta dan tercermin budaya keselamatan, budaya perbaikan pelayanan klinis yang berkelanjutan. Ada dua elemen penilaian, Bapak Ibu, di tempat ini, di kriteria ini, ya. Mengingatkan waktunya. Siap, sedikit lagi. Siap. Dilakukan identifikasi dan pelaporan perilaku ya yang tidak mendukung budaya keselamatan dan tidak dapat diterima upaya perbaikannya. Dan upaya perbaikannya. Di sini diminta dokumen, dilakukan observasi dan wawancara. Kemudian EP2-nya dilakukan edukasi tentang mutu klinis dan keselamatan pasien pada semua tenaga kesehatan memberi asuhan. Ini slide terakhir ya, ingin menunjukkan bahwa puskesmas terkait dengan elemen atau kriteria ini perlu menetapkan suatu SK tentang standar perilaku yang mendukung budaya keselamatan dan perilaku-perilaku apa saja yang harus dihindarkan yang tidak boleh dilakukan. Dan perlu didukung dengan bukti proses bagaimana penyusunan standar perilaku tersebut. Perlu dibuat juga SOP tentang pelaporan jika mengalami perlakuan yang tidak sesuai. Di draft revisinya dijelaskan contoh-contoh ya, inappropriate behavior atau disruptive behavior dan sebagainya, sehingga nanti menjadi lebih jelas pengertian-pengertian dari perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan pasien ini. Perlu disiapkan form pelaporan ya, apabila terjadi perilaku yang tidak sesuai dan dilakukan tindak lanjut ya, terhadap pelaporan-pelaporan itu. Dan pada EP-nya yang kedua, ini terkait dengan edukasi kepada tenaga kesehatan, pemberi asuhan, maka perlu dibuat kerangka acuan terkait dengan diklat atau workshop mutu dan keselamatan pasien, dan tentu saja bukti pelaksanaan dari diklat atau workshop tersebut. Ya. Di mana di dalam workshop atau diklat tersebut perlu disampaikan cara pelaporannya, ya, dan budaya atau perilaku apa saja yang harus dikembangkan atau yang harus dihindari. Saya pilih ini slide saya yang terakhir, Bu Ira. Jadi akan saya akhiri paparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore buat kita sekalian. Saya kembalikan.